Haleluya, shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita dipersatukan lewat ibadah online Jemaat GBI Altar Philadelphia, Jakarta. Mari kita satukan hati, kita mau masuk lebih jauh ke hadirat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau satukan kami lagi dalam ibadah ini Tuhan. Hati kami sungguh penuh dengan syukur kepadamu Tuhan. Kami mau angkat ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau angkat rasa terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Walaupun begitu banyak masalah dalam kehidupan kami yakin kami mau berkata Tuhan Yesus baik. Bahkan Dia teramat baik dalam kehidupan kami. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita mau angkat hati kita sambil bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang
kasih dan selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan yang memberikan kita waktu dan kesempatan yang begitu indah untuk bisa datang kepadanya, memuliakan Dia, dan bahkan dalam beberapa saat ke depan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa biar kuasa Tuhan turun dan dicurahkan atas kita pribadi lepas pribadi, dan terlebih-lebih atas persekutuan kita di pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, pagi ini kembali kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami Jemaat GBI Altar Philadelphia, yang mana pada hari ini Kau memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah. Dan secara khusus kami akan memperingati pencurahan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus atas gereja-Mu Tuhan. Dan biarlah ibadah ini bukan ibadah biasa, tapi kami rindu ibadah pagi ini menjadi ibadah yang luar biasa bagi pribadi lepas pribadi. Karena kami mengalami pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman yang manis bersama dengan Roh Kudus dalam ibadah ini. Itu sebabnya hamba berdoa, lawat kami semua, baik umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang akan mendengarkan firman, hamba-Mu yang akan menyampaikan, lawat kami supaya sungguh-sungguh setiap kami diberkati oleh Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Semua yang bukan dari Tuhan, hamba berdoa tidak turun atas kami, tidak bermanifestasi di tengah-tengah kami. Hamba berdoa yang dari Tuhan saja, yang dari Roh Kudus saja, yang kami izinkan untuk tercurah sebebas-bebasnya atas diri kami. Semua tipu muslihat dunia, iblis dan setan, kami tolak dalam nama Yesus untuk tidak mengambil keuntungan sedikit pun selama pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Lalu umat Tuhan yang dikasihi oleh Bapa yang siap menerima firman Tuhan, dengan saya katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa atau tepatnya 10 hari yang lalu kita telah memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Salah satu bagian dari firman Tuhan yang tergenapi bahwa Yesus kembali ke sorga karena Dia berasal dari sorga. Dan setelah itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan, ya, bersama-sama seperti murid-murid Yesus yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus begitu penting buat gereja Tuhan, buat pelayan-pelayan Tuhan, sehingga Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima kuasa dari Roh Kudus yang akan dicurahkan oleh Tuhan. Tentunya waktu 10 hari itu adalah waktunya Tuhan yang ditetapkan oleh Allah untuk mencurahkan rohnya, mencurahkan kuasanya bagi umatnya, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bahkan bagi murid-muridnya. Dan hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tepat 10 hari sesudah kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, hari ini kita dalam ibadah pagi hari ini juga memperingati, haleluya, hari pencurahan Roh Kudus atau hari turunnya Roh Kudus atas hidup kita, atas gereja Tuhan, atas semua umat Tuhan yang percaya kepadanya. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Kita ambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang begitu lasih. Ayat 1 saya akan bacakan sampai ayatnya yang keempat, dan nanti sebentar kita akan lanjutkan di ayat-ayat lain. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Perhatikan baik-baik, ketika tiba hari
Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba, karena ini waktunya Tuhan, ini saatnya Tuhan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang dikaruniakan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin buat firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta buat orang-orang Israel atau buat orang Yahudi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah perayaan pengucapan syukur atas panen gandum yang mereka alami. Jadi Pentakosta merupakan hari raya pengucapan syukur atas panen gandum yang mereka alami atau yang mereka peroleh. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu waktu mereka berkumpul di Yerusalem di satu tempat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya mereka datang untuk bersama-sama bersukacita, bersyukur atas karunia Allah, atas pemberian Allah, yaitu melimpahi mereka dengan panen gandum yang baru saja mereka lakukan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini yang disebut dengan Roh Kudus. Waktu mereka berkumpul, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka tiba-tiba, haleluya, turunlah kuasa dari surga. Kehadiran Yesus diwujudkan atau dinyatakan dengan tanda-tanda lahiriah. Ya, turunnya Roh Kudus itu seperti, haleluya, angin turun dari langit, tiupan angin keras dan yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya pastikan bahwa setiap orang yang berkumpul saat itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya dengan hati yang bersih, tentunya dengan hati yang gembira, penuh dengan kebahagiaan karena mereka baru saja panen. Itu sebabnya mereka mengadakan perayaan syukur kepada Tuhan yang memberikan panen sehingga mereka dapat menuainya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, namun dengan apa yang terjadi, bahwa ternyata di dalam peristiwa mereka datang kepada Tuhan mempersembahkan, turunlah dari langit suatu tiupan angin yang keras dan memenuhi rumah di mana mereka duduk, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang disebut dengan turunnya Roh Kudus atas umat Tuhan, atas perkumpulan orang-orang percaya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang sedang mengadakan pesta perayaan syukur. Orang-orang Yahudi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sedang merayakan pesta atau hari raya penuaian atau pengucapan syukur kepada Allah. Dan perayaan ini dilakukan secara luar biasa karena mereka lakukan selama 7 minggu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau 50 hari, yang kalau dihubungkan dengan peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati,
sampai kepada turunnya Roh Kudus, maka itu pun haleluya berjumlah 50 hari, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga hari Pentakosta itu ya dalam bahasa Yunani dinyatakan sebagai 50 atau perayaan 50 atau ke-50 hari, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana semua orang datang mempersembahkan kepada Tuhan persembahan-persembahan yang terbaik. Lalu kekasih-kekasih Tuhan, hal ini dihubungkan kepada perjanjian baru. Apa yang terjadi yaitu turunnya Roh Kudus pada hari itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau pada hari Pentakosta itu. Dan itulah yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua tadi. Panen raya. Dan kalau dibawa ke dalam kehidupan kita atau dalam gereja Tuhan, maka panen raya itu juga boleh diartikan atau berarti hari di mana dimulainya bagi gereja Tuhan, yaitu penuaian yang dilakukan oleh Allah di dalam dunia ini melalui gereja Tuhan, melalui saya dan saudara. Haleluya, hari Pentakosta itu juga dilambangkan dengan dimulainya penuaian jiwa-jiwa oleh Allah di dalam dunia ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi setelah Roh Kudus turun? Maka mereka haleluya menerima roh itu dan berkata-kata haleluya di dalam bahasa lain seperti yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Dan ini adalah awal daripada bagaimana pergerakan Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan, untuk menyadarkan orang bahwa kehadiran Tuhan di dalam gerejanya akan dinyatakan dengan hal-hal yang luar biasa atau perkara-perkara yang supranatural yang sulit dipahami secara logika oleh manusia. Bagaimana mungkin, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka yang berkumpul itu haleluya tiba-tiba mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru yang tidak dipahami oleh mereka sendiri. Karena hari itu mereka menerima dari Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada masing-masing orang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga ini yang saya sebutkan bahwa penyataan atau kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan umat Tuhan atau pribadi lepas pribadi, haleluya, dimulainya satu pergerakan yang luar biasa. Karena dimulai dengan tanda-tanda heran atau tanda-tanda yang luar biasa yang sulit dipahami oleh akal manusia atau pikiran manusia, tidak masuk akal. Orang-orangnya tidak bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa yang saat itu dicurahkan oleh Tuhan. Tiba-tiba mereka bisa. Sehingga saya bilang bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus adalah peristiwa yang luar biasa, di mana Tuhan memberikan kemampuan atau Tuhan memberikan sesuatu yang baru bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, untuk mereka bergerak dan bertindak tidak lagi dalam batasan pikiran manusia biasa, tetapi di dalam kekuasaan Tuhan, yang mana kekuasaan Tuhan memampukan setiap orang untuk bergerak tanpa batas. Nah, hari ini umat yang dikasihi oleh Tuhan bersama-sama dengan saya, mari dalam ibadah ini kita merindukan
roh yang sama turun kembali atas hidup kita, turun atas gereja Tuhan, supaya kita boleh melihat pergerakan Allah melalui kita adalah pergerakan yang tanpa batas atau yang sulit dipahami oleh akal budi, tapi terjadi karena kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dikasih kekasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, bahwa turunnya Roh Kudus telah membuat orang-orang yang dipenuhi, khususnya murid-murid Yesus, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, memulai sesuatu karya atau pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa di dalam kehidupan mereka, yaitu memberitakan Injil, atau di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kehidupan kita, kehidupan yang menjadi saksi, atau kehidupan kita, kehidupan yang menjadi pemberita akan kebenaran, akan Injil dari Tuhan. Dan saat itu pula, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, waktu para murid-murid Yesus menerima, mereka bergerak di dalam kuasa untuk memberitakan Injil. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, saya percaya bahwa hari ini, ibadah ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu kita mempunyai kerinduan yang sama, supaya Roh Kudus dicurahkan atas kita, atas diri masing-masing orang. Karena ketika Roh Kudus turun dan memenuhi kita, maka yang pertama kita akan melihat perkara-perkara ajaib yang sulit dipahami, yang sulit dimengerti oleh manusia, akan terjadi lewat kehidupan kita. Dan yang kedua, apa yang dinyatakan oleh Allah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, bahwa murid-murid Yesus tidak boleh meninggalkan Yerusalem sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saat ini Roh Kudus telah turun, sehingga dari situ para murid-murid Yesus, dalam mereka memberitakan Injil, dalam mereka memberitakan kebenaran, bukan lagi dari hasil pikiran manusia atau apa yang diprogramkan oleh manusia, tapi murid-murid Yesus mulai bergerak dalam kuasa yang tanpa batas untuk memberitakan Injil. Tidak hanya berita yang kosong karena berasal dari perkataan analisa manusia, tetapi perkataan yang keluar adalah perkataan yang penuh kuasa. Kehidupan Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya tindakan kita, perjalanan kita adalah tindakan yang penuh dengan kuasa. Manusia tidak mungkin bisa berubah oleh nasihat manusia biasa, oleh perkataan manusia biasa. Tapi saya percaya perkataan firman yang disampaikan dengan kuasa itu akan mengubahkan orang, sehingga kehidupan kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya dimanapun kita berada, Allah memakai kita dengan ajaib dan luar biasa. Saya berdoa dalam nama Yesus, setiap kita jemaat Tuhan, Gebayang tampilan mari kita rindukan hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, bahwa hari Pentakosta yang kita peringati, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, sebagai kalau orang Israel, haleluya, itu merupakan perayaan panen, haleluya, ucapan syukur atas panen. Tapi saya juga berdoa, kita sebagai gereja Tuhan, kita beribadah hari ini di hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, kita punya kerinduan yang sama untuk dimana dimulainya, haleluya, perkara-perkara ajaib yang Allah akan kerjakan di dalam hidup ini. Coba lihat, dari turunnya Roh Kudus, maka murid-murid Yesus mereka menerima perlengkapan surgawi. Mereka memberitakan Injil dengan berani, tanpa batasan. Kenapa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan? Haleluya, manusia, murid-murid Yesus yang adalah manusia biasa, bukan lagi bertindak karena maunya, tapi dorongan Roh Kudus, dorongan Allah, dorongan Roh Allah di dalam hidup mereka, yang membuat mereka bertindak, haleluya, tanpa memikirkan akan hal-hal lahiriah di dalam dirinya, tapi mereka bertindak
karena mereka mau apa yang mereka lakukan untuk memuliakan Allah atau menyenangkan Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, selanjutnya bahwa tidak hanya supaya kita memiliki kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi saya juga melihat bahwa Roh Kudus turun kepada murid-murid atau kepada orang-orang percaya yang berkumpul waktu itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, telah memberikan mereka kekuatan baru, sehingga dalam menjalani pengiringan mereka tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah mundur, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saya memperhatikan dalam seluruh kisah para rasul, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana murid-murid atau bagaimana rasul-rasul memberitakan Injil, memberitakan kebenaran dengan berani. Haleluya. Tanpa takut, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu luar biasa. Dan hal lain adalah mereka menerima perlengkapan pribadi dari Tuhan, supaya dalam mereka memberitakan Injil tadi. Kan kita di dunia ini banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang tentunya bahwa pengiringan kita kepada Tuhan tidak hanya untuk kita memberitakan buat orang lain, tapi yang terpenting sebenarnya adalah pribadi kita. Bagaimana kita bisa setia dalam pengiringan kita pribadi lepas pribadi sampai Tuhan datang kali yang kedua. Untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu Roh Kudus yang akan menopang kita, supaya dalam menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit yang bisa terjadi ke depan lebih sulit dari hari ini. Tapi saya percaya, kalau orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan menguatkan kita melewati lembah-lembah badai, melewati kesusahan demi kesusahan, tanpa harus bergeming dan putus asa menyerah dengan hidup ini. Tapi kita akan maju terus. Karena apa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Haleluya. Mata kita, hati kita tertuju kepada panggilan surgawi, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu surga. Itu yang akan membuat kita terus maju, tidak lalu menyerah dengan tantangan, lalu menyerah dengan tekanan-tekanan kehidupan. Karena saya pastikan bahwa setiap kita di hari-hari ini, haleluya, mengalami banyak tekanan. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus. Kalau kita hadapi dunia ini dengan kekuatan kita sendiri, saya pastikan kita akan kalah. Tak harus jujur dengan diri ini. Saya sendiri, saudara, sebagai hamba Tuhan yang hari-harinya bisa dikata ada hidup bersama dengan Tuhan dan bersosialisasi dengan dunia ini, tapi tidak cukup, saudara. Kalau dengan kekuatan usaha sendiri tidak bisa, saudara. Kita ini manusia biasa yang lemah, tapi saya percaya kalau Roh Kudus turun ke atas kita, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku, membuat para murid-murid Yesus, haleluya, setia dalam menjalankan tugas mereka, setia dalam pengiringan mereka. Karena itu sebenarnya yang terpenting dalam hidup ini. Percuma kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa, di mana banyak orang terberkati lewat kehidupan kita, tapi kalau sendiri atau pribadi kita, diri kita sendiri menjadi orang yang tidak sampai kepada apa yang menjadi rancangan Allah di dalam hidup ini, buat saya pribadi adalah sesuatu kerugian yang sangat luar biasa. Itu sebabnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, perayaan atau hari Pentakosta yang kita rayakan hari ini, mari setiap kita membuka hati, membuka diri dengan kehausan yang luar biasa, datang kepada Tuhan. Tuhan, isi hidupku, penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus. Karena saya percaya bahwa hal ini bisa terjadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena para murid Yesus, kalau saudara baca, haleluya, di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-14, apa yang mereka lakukan sebelum turunnya Roh Kudus? Maka mereka bersehat, bertekun, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam doa dan pembacaan akan firman Tuhan. Haleluya. Dan hal ini yang buat saya bahwa ini adalah orang-orang yang
berdoa seluruh jemaat GBI Altar Philadelphia, baik yang ada di Pasar Baru, yang ada di Tangerang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kita pun menjadi bagian orang-orang yang haus hari-hari ini untuk diisi, dipenuhi kembali dengan Roh Kudus, Tapi tentunya saya berharap bahwa kita jangan hanya di 10 hari ini, karena ada orang-orang tertentu yang seakan-akan Roh Kudus itu hanya dicurahkan 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. Tapi yang sebenarnya atau yang sesungguhnya adalah Allah Tuhan selalu memberikan rohnya yang baru, Roh Kudusnya terus dicurahkan bagi gerejanya, karena tanpa itu gerejanya akan menjadi lemah, gerejanya tidak akan berdaya. Sehingga kerinduan yang kita harus bangun adalah kalau 10 hari ini kita sangat begitu mendambakan, haleluya, hidup kita diisi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya berdoa sesudah hari Minggu ini ke depan setiap hari, rindukanlah Roh Kudus, tuntun, kuatkan saya, penuhi saya. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan turun memberikan kita kekuatan untuk yang pertama bisa melihat perkara-perkara yang supranatural, yang ajaib, tanda-tanda yang luar biasa. Haleluya, kita akan saksikan. Tidak hanya dibuat oleh orang, tetapi kita akan menjadi pelaku daripada tanda-tanda ajaib yang Allah curahkan atas gerejanya di muka bumi ini. Yang kedua, bahwa setiap kita dengan kerinduan, haleluya, senantiasa dipenuhi hidupnya dengan Roh Kudus, supaya kita mampu menjalankan tugas kita yang Bapa percayakan dalam hidup ini. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal ayat ke-28, amanat aku, supaya kita mampu menjalankan amanat agung selama kita ada di dunia. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kerajaan Allah. Haleluya. Jadi pemberitaan firman Allah bukan tugas pendeta, tapi tugas setiap anak-anak Tuhan, setiap kita sebagai gereja Tuhan. Dan saya percaya kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, membuat kita tidak akan mungkin diam. Haleluya. Membuat kita tidak akan mungkin diam. Kita akan terus bersaksi dimanapun kita berada, kita nyatakan. Haleluya, baik dalam tindakan kita, dalam kesaksian, haleluya, perilaku kita, haleluya, kita menyaksikan bahwa kita berbeda dengan dunia ini, karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, dalam hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus ini, saya berdoa Roh Kudus turun atas setiap kita untuk menguatkan kita dalam pengiringan kita, supaya kita yang sudah menerima anugerah Allah, haleluya, yaitu keselamatan, tetap setia dalam mengiring Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bukan oleh kuat dan daya kita, tapi Tuhan menopang kita. Sekalipun kita harus menghadapi banyak tekanan-tekanan dunia, tapi saya percaya kalau Roh Kudus menopang kita, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mengakhiri perjuangan kita di dunia ini setia sampai akhir. Itu doa saya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu harapan saya. Dan tentunya firman ini bukan hanya buat saudara, tapi firman ini terlebih-lebih buat saya sebagai hamba Tuhan. Apa artinya pelayanan? Kalau pelayanan terhenti di tengah jalan karena tantangan, karena kesukaran, karena berbagai hal yang ada di dalam dunia ini. Tapi saya berdoa, pribadi saya boleh setia sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput gerejanya, menjemput kita kembali ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat untuk mengalami turunnya Roh Kudus atas pribadi kita, di rumah masing-masing, dimanapun kita berada. Alami dan terima kuasa yang dari tempat yang maha tinggi, yang memberikan kita kemampuan untuk mengerjakan bagian yang Allah percayakan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, yang tentunya dalam keterbatasan hamba-Mu ini menyampaikan pun dengan terbatas. Tapi kami tahu Engkau Roh Kudus sebagai guru kami yang agung dan sempurna,
Mari berbicara dari ayat-ayat yang kami baca, bahkan haleluya sepanjang peristiwa, haleluya, dari engkau naik ke surga sampai hari Pentakosta. Biar engkau berbicara kepada setiap umatmu dalam pembacaan mereka akan firman Tuhan. Engkau sendiri yang mengungkapkan, engkau sendiri yang membukakan. Kenapa percaya bahwa engkau akan menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi setiap orang-orang pilihan-Mu, supaya mereka mengerti akan tuntunan, akan maksud dan rencana Allah bagi hidupnya pribadi lepas pribadi. Diberkati kami semua, seluruh jemaat GBI Altar Philadelphia, memberkati dalam nama Yesus. Hamba tidak tahu apa yang sedang terjadi atas diri mereka masing-masing, atas rumah tangga, lepas rumah tangga hari-hari ini. Haleluya, khususnya kami hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Tapi hamba percaya hari ini Roh Kudus turun atas kami semua, yang akan memampukan kami menjalani hidup ini tanpa menyerah, tanpa putus asa, tanpa bimbang, tanpa meragukan Tuhan. Karena Roh Kudus telah turun atas hidup kami hari ini, yang akan menopang kami sampai selama-lamanya. Kalau ada umatmu yang sakit, yang belum kunjung sembuh, Roh Kudus beri kekuatan hari ini untuk tetap berharap, karena kami percaya Tuhan adalah penyembuh bagi kami. Pada waktunya Tuhan, tepat waktunya Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan kami secara ajaib dan sempurna. Kalau ada umatmu yang sedang dalam kesusahan ekonomi, keuangan, Tuhan tolong, haleluya, karyakan perkara ajaib, kuasa yang supranatural. Adakah yang tidak ada menjadi ada dalam hidup umatmu? Perkara supranatural yang tidak masuk di akal, biar terjadi atas seluruh jemaat GBI Altar Philadelphia. Yang lemah engkau kuatkan, yang mundur daripadamu tarik kembali dengan tali kasih sayangmu Tuhan, supaya kami rindu bahwa seluruh jemaat GBI Altar Philadelphia menjadi orang-orang yang mengiring Tuhan, mempercayai Tuhan sampai akhir hidupnya, tidak berhenti di tengah jalan. Roh Kudus turunlah atas setiap umatmu, atas setiap rumah tangga hari ini, sehingga setiap kami akan kembali bergairah, akan kembali bangkit, karena bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh yang ada di dalam kami. Tuhan, hamba berdoa khusus untuk Bapak Gembala yang ada di Singapura. Tuhan tolong bersama Ibu Gembala dalam pemulihan total dari haleluya kesehatannya. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, mengerjakan mujizat sempurna, mujizat yang utuh bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu, kami percaya dalam waktunya Tuhan akan kembali ke tanah air bersama dengan kami untuk memuliakan Tuhan dan melayani pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Kuatkan hamba-Mu bersama Ibu, yang kami percaya mereka pun pasti menghadapi tekanan-tekanan dunia, tapi Roh Kudus telah memberikan mereka kekuatan, dan bahkan kami semua jemaat GBI Altar Philadelphia telah Tuhan beri kekuatan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Ibadah dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya kami percaya Tuhan telah memimpin, Tuhan telah menolong kami, sehingga apa yang kami lakukan menyukakan dan menyenangkan Tuhan. Persembahan yang umat-Mu telah tabur, hamba berdoa dalam nama Yesus, haleluya, mereka tidak akan menjadi miskin, tapi hamba percaya benih yang umat-Mu tabur akan tumbuh dan berbuah-buah dalam hidup mereka. Apa yang kami persembahkan tidak akan membuat kami berkekurangan, tapi kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam setiap hal yang kami lakukan dan kerjakan. 1 minggu ke depan, Roh Kudus menyertai dan membimbing kami, supaya kami berjalan dalam tuntunan Allah, membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, dan kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan,
Mari kita menerima berkat daripada Allah Bapa. Semua yang terbaik, semua yang terindah yang Bapa sediakan untuk umatnya turun atas hidup kita. Kita akan menikmatinya selama kita menumpang di dunia ini. Haleluya, supaya kita bisa menjadi berkat sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kiranya kasih sayang Kristus, pemeliharaan oleh kuat kuasa Roh yang Kudus, pengembalaan ajaib dari Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua dari pagi menjelang siang ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Pentakosta.